Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih bisa menyapa saudara-saudara semua. Dan alhamdulillah Al-Fakir masih bisa bersilaturahim. Dan semoga perjumpaan kali ini Al-Fakir dan saudara-saudara kaum muslimin yang senantiasa menyaksikan video Al-Fakir semoga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kemuliaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah, sebelumnya Al-Fakir akan menyambung dari video yang pertama tentang pengalaman Al-Fakir sembuh dari penyakit lambung. Namun sebelum Al-Fakir menjelaskan tentang lambung tersebut, alangkah baiknya buat saudara-saudara semua yang senantiasa menyimak video Al-Fakir, tonton video ini, jangan di-skip dari awal sampai akhir biar saudara-saudara semua bisa memahami dan mengerti apa yang Al-Fakir sampaikan, dan insyaallah akan menjadikan keberkahan kemanfaatan bagi saudara-saudara semua. Saudara yang dirahmati Allah, yang mana dari awal Al-Fakir sampaikan adapun penyakit lambung itu yang pertama tidak lain dan tidak bukan adanya penyakit lambung dari pola makan kita yang tidak teratur. Dengan adanya pola makan kita yang tidak teratur, maka mengakibatkanlah sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit lambung. Kenapa disebut penyakit lambung? Karena di dalam lambung kita itu seperti adanya luka. Kenapa juga penyakit lambung itu susah sembuhnya? Karena lambung kita terus-menerus bekerja, sedangkan luka tersebut itu terus-menerus masuk makanan dan masuk minuman. Makanya ketika kita merasakan penyakit lambung, yang pertama harus dijaga itu makanan. Jangan kita makan makanan goreng-gorengan, makan makanan yang pedas, makan makanan yang asam. Cukup kita makan yang lembek-lembek biar kerja lambung itu tidak terlalu keras. Adapun gejala-gejala penyakit lambung itu amat sangat banyak. Di antaranya yang pernah Al-Fakir alami, yang pernah Al-Fakir rasakan, yang jelasnya itu perut itu terasa amat sangat panas, dada panas, dan kadang-kadang kerasa sesak. Itu diantaranya gejala-gejala penyakit lambung. Penyakit lambung sebenarnya obatnya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Diingat, penyakit lambung itu sebenarnya obatnya itu kuncinya ada di diri kita masing-masing. Karena percuma ketika kita mencari obat ke sana kemari, cari obat yang bagus sekali dan lain sebagainya, tetapi kalau pikiran kita itu terus-menerus berpikiran negatif, terus-menerus memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan ada orang yang menyampaikan kepada diri kita bahwa penyakit lambung itu akan mengakibatkan kematian, maka penyakit lambung yang kita rasakan itu terus-menerus akan menggerogoti tubuh kita. Karena apa? Karena kita tidak positif di dalam berpikir. Jadi kuncinya itu. Maka tidak akan ada reaksi yang bagus, reaksi yang baik, meskipun kalian beli obat yang paling bagus sekalipun, dari dokter manapun sekalipun, kalau pikiran kalian terus negatif, maka lambung akan terus-menerus kambuh, terus-menerus kambuh. Jadi tip dari Al-Fakir untuk mengatasi penyakit lambung yang pertama itu harus melawan pikiran kita.
Jadi harus melawan pikiran kita. Kita harus terus optimis sembuh. Optimis kita mampu berjuang melawan penyakit tersebut dengan apa? Yang pertama dengan ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ikhtiar dengan secara alami. Seperti kita kalau misalkan dari obat-obatan yang alami, rutinkan untuk meminum kunyit, dibiasakan pagi-pagi dan sebelum tidur. Ada juga air kelapa muda. Air kelapa muda kalau di Sunda disebutnya air kelapa muda yang cupatnya ada merahnya. Nah, itu baik banget bagi kesembuhan lambung kita. Jadi diatur ketika kita mau tidur minum satu butir kelapa hijau, dan pagi-pagi juga meminum 1 butir kelapa hijau. Insya Allah kalau dengan rutin menerus kita meminum air kelapa dan meminum air kunyit itu, maka insya Allah lambung akan cepat sembuh. Terus ada pula keluhan-keluhan dari lambung itu, kadang-kadang merasa takut yang amat sangat berat. Kadang-kadang kita merasa takut yang enggak jelas. Kadang-kadang kita merasa panik yang amat sangat panik banget. Disitulah kita harus bisa membawa pikiran kita itu tenang. Jangan panik, jangan cemas, jangan takut. Karena dengan adanya panik, dengan adanya cemas, dengan adanya rasa takut, maka terus akan lambung kita itu naik, kambuh. Gitu. Jadi yang harus kita jaga itu ya pikiran kita harus tetap optimis. Kadang-kalanya suatu saat ada seseorang yang datang ke Al-Fakir curhat dari penyakit yang dia rasakan. Beliau sangat menderita, sangat mengeluh atas apa yang dia rasakan, atas keluhan yang dia rasakan, dan dia divonis mempunyai lambung. Al-Fakir cuma bisa senyum. Kenapa? Karena Al-Fakir dulu sebelum punya ilmunya ya kayak begitu. Tapi ketika Al-Fakir mendapatkan ilmunya untuk mengatasi penyakit lambung, jangan-jangan obat, air putih pun bisa menjadi obat bagi diri kita. Jadi air putih juga kalau kita udah punya ilmunya, udah bisa mengendalikan pikiran kita, maka insya Allah air putih pun bisa menjadi obat. Itu yang pertama. Jadi kalau kita belum punya ilmunya ya jelas kenapa ini penyakit susah sembuhnya, terus salah makan kambuh lagi, salah minum kambuh lagi, yaitu kuncinya mah di pikiran kita. Jadi kita harus menjaga yang pertama pola makan kita. Jangan sampai tatkala lambung kita masih terasa sakit, terasa sesak, terasa panas, jangan pernah makan makanan yang pedas, makan makanan yang asam, makan makanan yang digoreng-goreng, itu jangan dulu. Itu jangan dulu dimakan. Dan yang kedua, pola pikir kita yang bagus. Jangan pernah kita berputus asa, jangan berpikiran ini penyakit akan mengakibatkan kematian. Yang namanya mati itu mutlak pasti datang kepada kita. Mau kita sehat, mau kita sakit, waktunya mati ya mati. Mau itu anak kecil, mau itu orang dewasa, mau itu orang nenek-nenek ataupun kakek-kakek, waktunya mati ya pasti mati. Itu jangan pernah takut mati, karena mati pasti datangnya kepada diri kita. Yang kedua, jadi jaga pikiran kita, jangan pernah berpikiran negatif. Dan yang ketiga, pola tidur kita biasakan ataupun harus dijaga ketika kita merasa sakit lambung. Dibiasakan untuk tidur itu jangan kurang dari 6 jam atau 8 jam. Karena dengan adanya kita menistirahatkan lambung kita, maka lambung kita itu akan berhenti dari bekerjanya, sehingga luka-luka di dalam lambung itu akan gampang sembuhnya. Dan yang keempat, harus kita dibiasakan untuk berolahraga. Gitu kan, harus dibiasakan berolahraga.
berolahraga. Maka insya Allah kalau kita udah menjaga dari hal yang tadi yang Al-Fakir sampaikan, maka insya Allah lambung kita akan cepat sembuh. Dan yang terakhir, ketika kita mempunyai keluhan lambung, ketika kita menjalankan sholat, baik itu sholat yang fardu yang 5 waktu ataupun ibadah sholat sunnah, ketika sujud terakhir di dalam sholat, sujud terakhir itu harus agak lama gitu. Jadi harus agak lama karena itu ada hikmahnya untuk menguatkan lagi lambung kita. Sedulur yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mungkin kedepannya ada video part 3, yang mana video yang ketiga nanti akan disambung untuk menyambung video yang sekarang. Dan semoga video yang Al-Fakir yang sekarang bagikan, semoga ada manfaatnya khusus buat Al-Fakir dan umumnya buat sedulur-sedulur semua yang senantiasa menyimak video Al-Fakir. Semoga kalian semua mendapatkan rahmat, maghfirah, nusrah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.